segala syukur, segala puji, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, taufik yang telah Ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat. Ayuhat tulab, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Punya jadi siapa lagi yang belum? Channel semua. Kayaknya nggak ada ya selain Jauzi. Kita doakan semoga Jauzi dan teman-teman yang lain segera Allah berikan kesembuhan. Dan kita doakan juga semoga masyarakat Indonesia yang tertimpa banjir diberi segala kemudahan. Susah ya kalau udah banjir itu apa-apa basah. Oke, para santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Ustaz ingin menyinggung sesuatu yang lebih parah daripada orang yang cuma nyari dunia tapi nggak nyari akhirat. Jadi ternyata ada yang lebih parah dari itu. Kan kalau yang normal itu seorang mukmin itu ia mencari dunia tapi ia juga mencari akhirat, dan akhiratnya itu lebih besar, lebih banyak daripada dunia. Itu normalnya seperti itu seorang mukmin. Kemudian seorang mukmin yang sedang terlena adalah seorang mukmin yang cuma fokus nyari dunia sampai melupakan akhirat. Atau mungkin dia juga akhiratnya masih ingat tapi cuma sedikit sekali. Contohnya kayak sholat cuma sholat Jumat, kan ada yang seperti itu. Atau mungkin sholat cuma pas Idul Fitri. Jadi akhiratnya dikit. Nah, ada yang lebih parah dari itu ternyata. Lebih parah dari misalkan tingkat bawahnya lagi ya. Dia nyari dunia dan nggak nyari akhirat sama sekali, cuma fokus dunia tok. Nah, ternyata ada yang lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah. Yaitu apa? Orang yang nggak nyari akhirat juga nggak nyari dunia. Orang yang nggak nyari akhirat juga nggak nyari dunia. Contohnya, bukan contohnya, bahasanya itu orang nganggur. Orang nganggur. Atau bahasa gaulnya kaum rebahan. Kaum rebahan. Atau kaum anak muda yang kerjanya cuma foya-foya, main-main, nggak ada nyari dunia karena dunianya bergantung kepada orang tuanya, dan juga nggak nyari akhirat, cuma fokus bersenang-senang terhadap dunia ini. Nah, itu tingkatan yang paling parah itu. Udah nggak nyari dunia, udah nggak nyari akhirat, juga nggak nyari dunia. Dan hal ini telah disinggung oleh para ulama. Bahkan salah satunya disinggung oleh Khalifah kedua. Siapa Khalifah kedua? Umar. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini sampai menyinggung dalam perkataannya itu di kitab yang sama seperti kemarin, Qimatul Zaman Indal Ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddah. Itu Umar bin Al-Khattab berkata, "Ini la akrahu an aro." Ini la akrahu an aro.
ahadakum. Inni la akrahu an ara ahadakum. Bahasanya itu tadi Ustaz hafal, Ustaz lupa bahasanya, tapi bahasa lainnya tuh farigon. Inni la akrahu an ara ahadakum farigon, la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Ya kurang lebih seperti itu, yang artinya sesungguhnya saya sangat benci melihat salah seorang dari kalian. Sesungguhnya saya sangat benci melihat salah seorang dari kalian Sesungguhnya saya sangat benci melihat salah seorang dari kalian nganggur. Salah seorang dari kalian nganggur. Ia tidak bekerja untuk dunianya. Ia tidak bekerja untuk dunianya dan juga tidak bekerja untuk akhiratnya. Inilah akrahu an ara ahadakum fariqan. Sungguhnya saya sangat benci melihat salah seorang dari kalian nganggur, jadi kaum rebahan, jadi kaum anak muda gaul, yang mana la amala fi dunya wala amala fi akhirah, yang mana ia tidak bekerja untuk dunianya dan juga tidak beramal. Habis main HP, tawuran, apa senjata sambil biasanya gergaji, apa yang putar-putar itu apa? Celurit. Rata-rata seperti itu. Jarang ada anak-anak gitu, remaja itu yang akhirnya udah berusaha mulai nyicil nyari dunia atau mulai nyicil nyari akhirat. Itu jarang di luar sana. Makanya sekarang kita ada di sini, kita syukuri betul-betul dan kita jalani kehidupan kita di sini dengan baik, fokus kepada untuk mencari akhirat kita. Untuk dunia, insya Allah Allah akan mudahkan. Kita sudah berusaha untuk cari akhirat semaksimal mungkin di sini. Yang mana dengan begitu maka insya Allah Allah akan mencintai kita. Allah kalau sudah cinta hambanya, dunianya insya Allah dipermudah enggak? Dipermudah insya Allah. Kalau misalkan, aduh aku dulu belajar di pondok, tapi sekarang kok dunia aku sulit, itu ujian dari Allah, cobaan kepada antum, karena Allah tahu antum ini orang beriman yang kuat, maka dikasih cobaan. Masih kuat enggak nih? Masih kuat enggak? Dan dengan cobaan itu kita akan mendapatkan balasan yang besar di hari akhirat. Jadi kita kalau melihat kesuksesan itu lihat kepada hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, hubungan kita untuk akhirat kita sudah baik, dunia kita kalau baik, ya kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak baik, maka kita bersabar, karena nanti tidak baik itu akan ada balasannya di akhirat. Maka nanti orang-orang yang jarang dapat musibah itu nanti di akhirat mereka menyesal, sampai mereka memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan saya di dunia dan berikan musibah kepada saya, karena saking besarnya balasan Allah di akhirat kelak. Makanya itu, kita fokus cari akhirat kita, dunia kita tawakal kepada Allah. Nanti setelah dari sini baru kita masuk ke dunia tersebut. Mungkin hanya sedikit ini yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.